I get it, okay? Be Shalom. respectful. I got it. Apa I put my kabar? jacket on 1,000 times. I took it off. Sudah bisa dengar suara saya? Suara saya oke? Terlalu keras, terlalu kecil? Udah oke ya? Oke. Hari ini kita ngapain ya? Hari ini tentunya kita belajar firman Tuhan. Kita sudah menikmati momen untuk kita bisa nyembah Tuhan dengan indah sekali ya hari ini. Thank you buat semua tim musiknya. God bless you all. Dan sebelum kita mulai firman hari ini, kita berdoa sekali lagi ya. Bapa, kami berdoa. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau percaya, dan pikiran yang takluk akan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sampaikan yang menjadi kerinduan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Amin. Oke, nah hari ini judul khotbahnya saya Teachable Heart. Selalu ada cerita menarik buat saya pribadi, dan saya nggak pernah bosan untuk cerita sama saudara. Kalau saya kebagian kesempatan untuk sharing firman, selalu ada kejadian menarik sebelumnya. Saya buka dapur kita sedikit. Saya minta maaf, saya minta izin sama para leaders ya. Jadi setiap Senin kita ada leaders meeting. Dan kebetulan hari Senin kemarin anak saya ulang tahun. So saya minta izin sama teman-teman kalau saya nggak ikut meeting deh. Saya ada acara. Terus acaranya ternyata selesainya cepat. Waktu udah selesai, saya masih harus beres-beres satu dan lain hal. Selesai, kok di hati saya dorongannya kuat sekali untuk saya ikut meeting. Di sisi lain saya berpikir, ini kan anak saya hari ini ulang tahun, sebetulnya nggak apa-apa dong saya nggak ikut meeting. Kalau saudara bilang ini ketaatan, oke, tapi buat saya ini pelajaran. Buat saya hari ini judulnya, buat saya cerita ini berbicara bukan hanya sekedar ketaatan, tapi betul hati yang mau diubah, hati yang mau diajar. Saya akhirnya join. Waktu saya join, terjadilah pembicaraan yang terus ngomong hari ini Jumat ini Stephen yang khotbah. Saya bilang enggak, saya yakin betul bukan saya, karena saya pegang juga jadwal khotbah. Khotbah saya itu nanti gitu, bulan ini nggak ada, saya yakin bulan ini nggak ada. Long to short, ternyata saya harus khotbah hari ini. Dan waktunya singkat sekali buat saya untuk merenungkan kebenaran yang harus saya share buat teman-teman hari ini. Tapi percayalah kalau saudara mau mendengar, saudara pasti akan dapat berkat. Amin. Nah, dengan judul Teachable Heart ini buat saya kata-kata teachable atau kata dasarnya belajar ya. Buat saya itu sih hal yang membosankan. Saya pernah ngobrol juga sama Koyogi, saya pernah jujur sama dia. Kalau dari nilai CCC yang saya sulit hidup itu yang ini nih, teachable heart. Tapi waktu kebagian harus sharing ini, berarti saya harus mulai menaklukkan diri saya untuk mau nggak mau, saya harus teachable dulu. Kalau saya nggak teachable dulu, saya ngomong sama saudara, it's nonsense. Nah, waktu zaman saya sekolah, kuliah lah ya, terakhir sekolah itu kuliah. Belajar tuh bosen, belajar tuh males. Tapi akan menjadi menyenangkan kalau dosennya tiba-tiba ngajak kita nonton. Saya takut di antara saudara ada yang kayak saya. Mudah-mudahan tidak ada, harusnya cuma saya doang gitu. Cuman kalau ada, saya kasih hiburan sedikit. Saya kasih penghiburan, hari ini kita nonton dulu aja lah. Oke, saya minta tim media boleh play video saya ya. Ditunggu dulu, masih dipersiapkan. I took it off 1,000 times. Okay? Nah, This is stupid. ini I'm done. videonya. They can beat me up if they want to. Pasti teman-teman juga udah pernah nonton. Kalau ada yang You know belum why you only have nonton, one nanti student? cari judulnya 'Cause you ini don't know Kung Fu. Karate Kid, versinya Jackie Chan. Jadi What? anak kecil yang berkulit hitam ini, bukan bermaksud saya rasis,
Cuman karena saya nggak tahu namanya. Either Come here. Chaudhry, Audrey. Nah, anak kecil ini dia datang sama Jackie Chan untuk belajar kungfu. Kenapa? Karena dia digebukin sama teman-temannya. Dia Check it digebukin abis-abisan sama temannya, Check it ditolongin out. sama Jackie Chan. Dia ngeliat, wah Jackie Chan bisa kungfu nih. Saya harus belajar kungfu sama dia. Dan hari sebelum kejadian ini, dia datang. Ini sudah beberapa hari kejadiannya. Check Dia it sudah datang dan sudah I don't have a jacket. bilang, Jack, Jackie Jack, Chan, tolong ajarin saya kungfu. Oke, Jackie Chan bilang, yuk. Dia pikir dia akan diajarin kungfu, ternyata cuma suruh Strong. lepas jaket, pasang di gantungan, jatuhin, pasang lagi, lepas lagi, gantung lagi, jatuh lagi, terus aja begitu. Sampai Check it out. di situ tadi saudara bisa nonton gimana dia Remember, bete. always Gue mau belajar kungfu. Kenapa kamu Check it out. kerjain ini buat saya? Sampai kejadian ini. strong. Akhirnya Jackie Chan mulai jelasin nih. Left foot back, Yang kamu lakukan tuh right foot back, left ya foot back. sebetulnya lagi Hang belajar. on a second. Wah, Focus. katanya dia. Dia nggak nyadar, Always oh ternyata concentrate. saya udah belajar Left kungfu back. nih Right foot beberapa back. hari ini. Hang on a second. Stay. Dikasih lihat sama Jackie Chan akhirnya. Dia Pick up your jacket. ambil lagi jaketnya. Waduh, lanjut lagi. Ini menyenangkan buat si Audrey. Strong. Setelah beberapa hari Hang dia alamin, Hang on. cuman buka jaket, Hang on. pasang lagi, Attitude. jatuhin, ambil lagi. Terus aja gitu. Strike. Dan saudara Hang lihat, up and attitude. yang tadi waktu dia bilang, mau, nyadar oh, saya sudah belajar. Good. But no face. Asik ya? Check it out. Tuh, tambah keren. Dia sudah bisa ngelawan Jackie Chan. Cuman dengan latihan Gear, bilang everything is kungfu. Kung Fu Cuma bilang gitu. lifts Hari ini apakah everything we kita do akan without belajar doing. kungfu? Saudara boleh mulai geser kursi Lifting saudara how we put on the jacket. jauh-jauh. How we Kalau take off dekat the sama istri, sama teman kanan kiri jauhin. Kita belajar kungfu Lifting hari ini. how we treat Bareng-bareng. people. Oke, thank you buat tim media. Balik lagi ke Everything. PowerPoint saya. Sebentar ya. Oke. Dari video yang tadi. Sebetulnya itu rangkuman khotbah hari ini. Jadi kalau saudara pikir saudara sudah bisa mulai nangkep kesimpulan khotbah hari ini, saudara mau live duluan atau mau makan, nanti join lagi breakout room nggak apa-apa. Tapi saya nggak saranin. Oke, kita mulai ya. Apa sih teachable heart? Teachable heart adalah kondisi hati yang mau belajar dan bisa diajar. Apakah saya menyimpulkan ini karena saya nonton video yang tadi? Di antaranya. Tapi ada ayatnya nggak? Harus ada. Kalau nggak ada ayatnya sesat. Ini bukan khotbah nanti judulnya. Ternyata ada ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 7. Saya bacakan dulu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Gini teman-teman, waktu Chaudhry itu datang sama Jackie Chan, dia sudah mau untuk belajar. Dia terang-terangan bilang sama Jackie Chan untuk jadiin dia muridnya. Tapi kalau tadi saudara nonton di klip, sorry kalau ke distract sama cerita saya, dia sempat ngomong, saya berhenti deh. Kamu tahu nggak? Kamu tuh nggak punya murid karena memang kamu nggak bisa kungfu, karena kamu nggak tahu kungfu. Sampai titik itu, Audrey cuman punya modal mau belajar. Tapi dia tidak bisa diajar. Walaupun dia melakukan apa yang Jackie Chan suruh. Tidak selamanya waktu saudara pikir saudara sudah taat, saudara sudah mulai belajar. Waktu saudara sudah mulai nurut, saudara sudah mulai belajar. Iya, saudara mulai belajar, betul. Tapi saudara belum bisa diajar. Titik baliknya adalah waktu Audrey itu berekspresi, wah, gue udah bisa kungfu ternyata. Di situ hatinya berubah. Bukan cuman mau, tapi bisa. Kalau saudara nonton film ini, selanjutnya latihan tambah berat.
latihan tambah susah. Tapi Audrey mulai menikmati latihan itu, dia mulai bisa ikutin. Disitulah akhirnya dia, at the end, dia bisa jadi juara kungfu. Jadi, kenapa kita harus punya teachable heart? Kita lanjutin ya dari 2 Timotius tadi. Ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok. Dan iman mereka tidak tahan uji. Sampai situ dulu. Waktu Audrey akhirnya menyerah, kita bisa classified ini. Ternyata dia tidak tahan uji. Kita sering banget ngomong itu. Kalau kamu nyerah di tengah jalan, di tengah proses, iman kamu tuh berarti nggak oke. Betul nggak? Betul sih. Firman-nya berkata seperti itu. So, apakah teachable heart berkaitan dengan iman? Ya. Waktu kita melihat suatu figur yang bisa kita percaya, di situ iman kita mulai bekerja loh. Termasuk kepada Tuhan dan guru yang kita pilih. Saya lanjut dulu ayat yang ke-9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Yanes dan Yambres ini adalah ahlinya Firaun. Saudara ingat cerita waktu Musa disuruh sama Tuhan membebaskan bangsa Israel, dia suruh datangin Firaun. Nah, waktu itu ceritanya adu ilmu. Firaun ngomong, apa buktinya kalau kamu harus keluarin orang-orang Israel? Ini tongkat nih, kata Musa, kata Harun, karena Harun yang pegang tongkatnya. Dilemparin, jadi ular. Terus Firaun ngomong, ahli sihir saya juga bisa. Lemparin, dilemparin, jadi ular juga. Bisa lihat, ternyata merasa mampu itu lawan dari teachable heart. Karena dan 2 dari ahli itu ternyata namanya Yanes dan Yambres di antaranya. Waktu mereka lemparin, bisa saya. Apa yang Tuhan lanjutkan? Tongkatnya Tuhan itu, ular yang dari Tuhan itu, memakan ular yang punya Yanes dan Yambres. Dan di situ Tuhan cuma bilang, bukan masalah bisa, tapi siapa yang lebih berkuasa. Saya tunjukin nih sekarang. Kamu bisa saya makan. It's nothing. Seketika menjadi nothing. Kebisaannya si Yanes dan Yambres, nothing. Makanya disebutkan di situ, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Waktu kita merasa sok bisa, kita tuh cuma tinggal nunggu waktu untuk Tuhan, saya harus bilang mempermalukan kita mungkin. Saya berdoa untuk tidak terjadi ya buat teman-teman di sini. Di luar banyak, di sini nggak ada. So, memiliki teachable heart akan membuat kita lebih maju. Kata siapa? Kata Firman. Setuju tidak setuju, harus setuju. Kita lanjutkan. Waktu saya, seperti yang saya selalu cerita sama teman-teman, kalau saya bikin bahan, saya mulainya 1 slide per slide. Dan setelah 2 slide tadi muncul slide yang ini. Roh Kudus tanya lagi sama saya, apa itu teachable heart? Saya bilang, kan tadi udah dijawab. Persis gini jawaban saya, kan tadi sudah dijawab. Hati yang mau belajar dan diajar. Roh Kudus cuma bilang, apa itu teachable heart? 3 kali, saya tahu, berarti belum selesai. Dan saya mulai take time untuk diam lagi, merenungkannya lagi, dan saya dapat jawaban. Kita buka dulu ayatnya, biar nggak sesat. Karena teachable heart ini bukan cuma materi di gereja. So, teman-teman bisa lihat, banyak sekali sekarang pelatihan, bahkan seminar, training. Orang harus punya teachable heart untuk bisa berkembang. Loh, Alkitab juga tulis ternyata. Dan hari ini saudara dapat free seminar. Mudah-mudahan bisa memberkati saudara juga, nggak harus bayar. Tapi saudara pasti akan berubah. Oke, 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Alkitab.
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sampai situ dulu. Kita dari kecil tahu, kalau ada yang belum dari kecil tahu, kalau ada yang belum tahu Alkitab dari kecil, it's okay. Karena di hari ini pun, kenapa saya bilang ini? Mungkin dari kita banyak yang udah baca, banyak yang udah kenal. Tapi kita belum menikmatinya. Kenapa belum menikmati? Tunggu setelah slide ini ya. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Banyak dari kita yang dari kecil dikasih tahu baca Alkitab. Kenapa? Biar kamu masuk surga. Itu sering. Salah satu prasyarat masuk surga malah katanya. Jadi orang Kristen yang benar yang mau masuk surga, baca Alkitab. Ya cuman sampai situ doang akhirnya kita dapatnya. Padahal di ayat yang ke-16 bahwa di Alkitab itu ada manfaatnya. Buat ngajarin, buat nyatain kesalahan. Udah dikasih tahu kesalahannya, diperbaiki kelakuannya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini ayat ke-16 bukan berbicara tentang surga nanti. No, sekarang. Harusnya dari dulu, kalau kita baca Alkitab benar, kita menikmatinya, kita sudah berubah. Kita sudah minim lah. Kalau masih ada kesalahan, pasti masih ada katanya manusiawi. Tapi harusnya itu minim sekali. Dan semakin kesini harusnya semakin berkurang, bukan semakin banyak. So, saya simpulkan, ternyata ini maksudnya Roh Kudus. Bahwa teachable heart adalah suatu kondisi hati yang terlatih untuk lebih sepakat dengan firman Tuhan daripada opini kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, dan saya ajak teman-teman juga boleh ikut ngomong di rumah. Kita ngomong sama-sama biar telinga kita dengar, hati kita percaya, dan kita mulai ngalamin ini. Oke, 2, 3. Teachable heart adalah suatu kondisi hati yang terlatih untuk lebih sepakat dengan firman Tuhan daripada opini kita sendiri. Yuk, kita cek. Kita udah punya ini belum? Ternyata waktu saya didesek sama Roh Kudus, saya harus bilang, saya udah kumpulin banyak ayatnya untuk khotbah hari ini. Tapi nggak ketemu-ketemu yang pas. Waktu tadi Tuhan nanya lagi, apa itu teachable heart? Dan Tuhan kasih ayatnya. Tuhan bukain, ini ternyata kebenarannya. Setuju tidak setuju? Sepakat tidak sepakat? Terserah di training yang lain ngomong apa. Di sini, training yang hari ini, kalau saudara mau dapat keuntungannya, saudara mau menikmati training ini, saudara harus sepakat sama saya dulu. Mulai dari sini, kita akan mulai terus pelajari tentang hal ini. Oke? Nah, apakah kita selama ini sudah mulai bersepakat dengan firman Tuhan? Atau lebih sepakat dengan opini diri kita sendiri? Itu saudara jawab masing-masing. Tapi yang pasti, di akhir firman ini, saya harap jawabannya bisa mengkerucut menjadi saya mau sepakat. Kalau sepakat dengan firman Tuhan, terus firman Tuhan yang ngomong apa? Minggu lalu Ko Denny bagikan ini ya. Saya ulangi lagi. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang
pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kata-kata yang saya rubah warnanya jadi merah, ini kuncinya. Berapa kali Tuhan bilang, kamu akan kuberikan. Kamu akan kuberikan. Aku akan menjauhkan. Kata akan yang berkali-kali di sini, Tuhan kasih impresi yang kuat sekali. Dia bilang, keinginan Tuhan tuh begitu besar, saudara, buat ngasih hati ini sama saudara. Keinginan Tuhan gede banget buat saudara dan saya memiliki hati yang lemah lembut, hati yang taat, hati yang tidak keras. Dan ternyata kalau di tempat lain diajarin step-stepnya gini supaya kamu mau punya teachable heart. Firman Tuhan berkata apa? It is given. Ini diberikan loh saudara. Ini bukan diusahakan, ini bukan dilatih, tapi ini tuh diberikan. Lukas 8 ayat 10 versi The Passion. He said, you have been given a teachable heart. Ini kejadian waktu murid-murid Yesus nanya sama Tuhan Yesus tentang perumpamaan penabur. Maksudnya apa Tuhan? Jawaban Tuhan ini. Kepadamu telah diberikan hati yang mau belajar dan bisa diajar. Saudara lihat keseriusan Tuhan ini. Kamu akan kuberikan, aku akan menjauhkan darimu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara pernah nggak ngerasain hal ini? Harusnya pernah. Waktu saudara lagi mengalami kasih mula-mula. Perasaan ini dekat sekali. Kayaknya kepengennya kita tuh selalu deket Tuhan. Tuhan ngomong apa saya mau nurut. Kurang lebih gitu ya. Ini kurang lebih feel, rasa yang kita rasakan waktu kita ngalamin lahir baru, ngalamin kasih yang mula-mula. Tapi kalau saudara belum pernah ngerasain, nggak apa-apa. Saudara tahu kebenarannya hari ini, dan saudara bisa mulai mau menikmati ini. Amin. Nah, kalau udah pernah, kenapa Tuhan bilang akan? Karena yang tadi saya bilang, betul kerinduan hati Tuhan itu memberikan hati ini buat saudara. Dia serius banget. Dia kepengen banget ngasih nih. Ini hatinya. Hati yang mau diajar nih aku kasih. Lanjutnya adalah, kita boleh nanya dong, kalau ini ternyata pemberian, gimana cara menerimanya? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayatnya familiar sekali. Ayatnya common sekali. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Gimana sih cara nerimanya? Saya nanya sama Tuhan. Dan dikasihnya ayat ini. Iya ya, kalau ada yang mau ngasih, berarti kita harus nerima. Cara nerimanya deketin yang ngasih. Bisa ditransfer? Bisa. Hari ini sedang terjadi transfer itu. Gimana caranya? Tuhan ada di setiap rumah saudara, Tuhan ada di setiap hati saudara, Tuhan mau transfer itu. Deketin Tuhan. Datengin Tuhannya. Karena Tuhan yang bilang, just come to me. Terus kenapa ayatnya bilang letih, lesu, dan berbeban berat? Setuju tidak setuju, percaya tidak percaya. Silakan nanti didiskusikan di breakout room. Waktu saudara mempertahankan hati yang keras, memilih untuk pegangin hati yang keras, yang hati yang nggak mau taat, Tuhan bilang, aku menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu. Tapi kadang pilihan kita, aku mendekatkan hati yang keras itu.
Dan aku menjauhkan hati yang taat. Itu kita akhirnya capek sendiri. Makanya tadi kayak si Audrey, dia waktu dia frustasi, dia bete, dia lepas jaketnya. Dia bilang, I'm done. Capek saya. Udahan lah. Dia udah datang belum? Sudah. Dia udah datang sama Jackie Chan. Kita sering datang sama Tuhan dengan semua beban kita. Dan Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Tuhan kasih. Cuman, ntar dulu, ayat 20. Pikulah kuk yang kupasang. Saya lanjutkan di slide yang kedua ya. Abaikan dulu tulisan yang lain. Saudara lihat gambar yang di bawah. Itu kuk. Fungsinya itu alat pengendali sebetulnya. Alat pengendali binatang. Sapi, kuda. Ini dipasangin kuk, diikat talinya di belakang, nanti sama kusirnya disetir. Atau kadang kusirnya nemenin di depan. Yang jelas fungsinya ini adalah untuk mengendalikan. Itu bentuk kuknya. Nah, saudara datang sama Tuhan dengan kecapeannya saudara. Dengan letih lesu dan dengan beban beratnya saudara. Dan Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kira-kira ekspresinya gini nih. Saya dapat gambaran ekspresi ini betul waktu, kan waktu saudara berat ya. Terus diambil bebannya, kira-kira saudara akan ngapain? Kira-kira gitu. Saudara akan buang napas. Tapi ayatnya tuh berlanjut, belum selesai. Pikulah kuk yang kupasang. Itu saudara baru buang napas. Berhenti. Saya dapat gambaran itu waktu ngeliat istri saya gendong Tia. Tia itu sekarang udah tambah berat. Jadi setiap kali diangkat, ada beban lagi yang masuk. Cuman janji Tuhan di ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saya nggak tahu gimana caranya Tuhan bisa bikin kuk ini jadi enak. Tapi kalau Tuhan bilang begitu, pasti begitu. So, gimana cara untuk menerimanya? Datang yuk sama Tuhan. Datang, izinkan dia ambil kendali. Gimana caranya? Ambil kuk yang Tuhan kasih, pasang. Persis seperti si Audrey. Waktu dipanggil, dia datang, dia suruh lakuin gerakan kungfunya, dia lakuin. Dan waktu Jackie Chan pegang tangannya, nih, gini caranya. Beban itu tuh sebetulnya tetap ada di si Audrey. Latihan-latihan berikutnya itu tambah susah. Tapi kenapa dia bisa jalanin? Ya karena sesuai dengan janjinya Tuhan. Bahwa kuk yang Tuhan pasang itu enak. Dan bebannya ringan. Dibanding apa? Dibanding hasil yang akan dia capai. At the end, si Audrey itu jadi juara kungfu. Terkenal senasional mungkin. Setiap kita, waktu kita belajar sesuatu, goalnya kita kan untuk bisa tahu, untuk bisa mengerti, untuk ada lebih maju. Dan itu pasti kita dapatkan. Kalau kita sepakat sama firman. Pertanyaannya, firmannya dibaca atau enggak, kan itu yang repot. Itu yang repot. Kalau Teachable Heart bilang kita lebih sepakat dengan firman daripada opini diri kita sendiri. Tapi firmannya apa kita nggak tahu. Ya berarti memang kita nggak pernah bisa dapat Teachable Heart ini. Sorry, saya harus bilang ini. Kalau saudara nggak pernah baca firman saudara cuma kenal firman, kenal Alkitab, oh ya itu namanya Alkitab. Katanya kalau masuk surga baca itu, jadilah seperti itu. Tapi kalau saudara mulai membaca, saudara mulai menghidupinya, saudara akan mulai berubah. Perubahan itu terjadi waktu saudara mulai izinkan Teachable Heart yang Tuhan kasih, saudara ambil. Itu mulai baca, mulai sepakat. Oke? Yang ketiga, belajar dari Yesus. Apa maksudnya? Kan Tuhan yang bilang. Ayat mana ya? Ayat 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Koma. Tuhan bilang, belajar sama aku yuk. Koma,
Kenapa harus belajar sama Tuhan? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini penting. Tidak akan ada teachable heart tanpa kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini materi utama yang akan saudara dapat waktu saudara belajar tentang teachable heart di tempat lain. Ini yang mereka tekankan. Setiap kita harus punya kelemah lembutan, harus mau diajar, harus fleksibel, dan rendah hati, jangan sombong. Benar nggak? Benar. Karena Tuhan sendiri bilang seperti itu. Cara untuk kita punya teachable heart kan datang sama Yesus, nurut sama dia, dan belajar sama dia. Belajar apa? Belajar kelemah lembutan dan kerendahan hatinya Tuhan. Dan good point-nya adalah, Tuhan sama-sama bilang, waktu dia bilang belajar sama aku berarti dia tahu bahwa kita bisa untuk punya hati ini juga. Kenapa nggak bisa-bisa? Ini masalahnya. Kita pikir kita bisa. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sadar nggak? Kita itu cuman berpikir bahwa kita bisa. Kita cuman merasa bahwa kita bisa. Bandingkan dengan yang Yesus katakan. Yohanes 5 ayat 19, judul perikopnya ini adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. So kita lihat bagaimana Yesus mendeklar tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Gaya hidupnya Yesus adalah melihat Bapa. Kebisaannya Yesus karena dia nonton, dia lihat Bapaknya lakuin itu. Nah, waktu Yesus bilang belajar sama aku, ya kita juga tinggal copy paste. Kita lihat Yesus, kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat bagaimana Yesus hidup, kita ikutin gaya hidup itu. Itu kita sudah adopsi teachable heart-nya Yesus buat kita. Kelemah lembutan dan kerendahan hatinya Yesus seketika akan otomatis masuk buat saudara. Dia Tuhan loh. Jangan lupa, walaupun dia manusia, dia itu Tuhan. Yang Tuhan aja bilang, kalau aku ngelihat Bapa, aku nggak bisa. Loh kok kita ngerasa sok bisa? Kita itu siapa? Kita pikir kita bisa. Teman-teman, nggak cukupkah Tuhan kasih COVID hampir 2 tahun ini buat kita. Dan membuka mata kita untuk melihat ternyata memang kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Orang pinter dikasih COVID, diem. Orang kaya dikasih COVID, diem. Saya ketemu beberapa orang yang berkata, percuma zaman sekarang punya duit banyak juga. Ku COVID mah eleh. Itu bahasa Jepang gitu ya. Bahwa percuma punya duit banyak. Dan sekarang mah sama COVID juga kalah. Nggak bisa ngelawan COVID. Nggak bisakah kita melihat hal ini untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita tuh nggak bisa apa-apa. Dan yang lebih kurang ajarnya lagi nih, yang lebih kurang ajarnya lagi, sering sekali, ya saya tuh nanya sebetulnya, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kita. Tanpa sadar, kita sering mencoba menasehati Tuhan. Ah, itu Mas Steven kali, amin kalau itu cuma saya gitu. Tapi coba saudara cek, seberapa sering saudara baca firman? Misalkan, jika kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nyamuhal bisa kia tuh Tuhan. Mungkin saudara nggak ngomong terus terang, mungkin saudara nggak waktu saudara baca dan saudara komplain. Tapi waktu ada teman yang nampar saudara, apa yang saudara lakukan?
tampar balik. Waktu itu terjadi, saudara itu sedang mencoba menasihati Tuhan. Waktu kita mulai tidak sepakat dengan firman, artinya kita lagi ngasih tahu Tuhan, Tuhan, ini tuh lebih benar daripada yang kamu tulis. Waktu kamu bilang, banyak sekali firman Tuhan yang susah untuk kita jalanin memang. Dan waktu kita nggak mau ngejalaninnya, ya memang teachable heart-nya lagi nggak ada. Sadar nggak sadar, kita itu lagi tidak punya teachable heart. Karena kita merasa bahwa kita benar. Kita merasa ini lebih benar. Hal ini bukan cuma terjadi waktu kita lagi mau belajar. Kadang-kadang starting point kita bagus. Ya deh, saya mau belajar, saya bisa diajar, saya dengerin Tuhan, saya nurut Tuhan. Tuhan bilang katanya kalau ngampunin harus 70 kali, ya udah deh saya ampunin deh. Terjadi masalah, saya ampunin 10 kali beres. 20 kali beres, 30 beres, 70 beres. Tapi di poin tertentu, waktu ternyata di 30 kali mengampuni udah beres, kita mulai ngomong lagi kan sama Tuhan. Tuhan, 30 kali aja lah, udah langsung beres. Ini terjadi lagi loh. Kita lagi mencoba menasihati Tuhan, karena kita nggak sepakat lagi sama Tuhan. So, saya harus bilang ini, teachable heart menjagai kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Walaupun kita sudah lebih maju. Apa maksudnya? Saudara, kalau yang berurusan dengan hati, pelajarannya itu seumur hidup. Ada satu quotes, saya cuma lupa dapatnya di mana. Cuman saya pernah baca dan saya setuju ini. Waktu saudara berpikir, saudara mengerti, di titik itu saudara sedang tidak mengerti. Itu yang berurusan dengan hati. Waktu saudara merasa sudah mendapatkannya, sudah punya, di titik itu saudara sedang tidak memilikinya. Dan tahukah saudara, teachable heart ini yang bisa tetap ngejagain saudara untuk berada di jalur yang benar. Ini penting. Jadi untuk memiliki teachable heart ini penting sekali. So jangan sungkan, jangan berbantah, karena kalau saudara berbantah, saudara nggak akan dapat teachable heart ini. Datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau saudara nyadar, aduh, saya ternyata memang belum punya teachable heart. Atau saya punya tapi lagi saya jauhin. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau terima. Aku mau ambil. Kalau Tuhan sebergairah itu untuk kasih sama saya, sebergairah ini saya mau ambil hati itu Tuhan. Yuk, datang yuk sama Tuhan. Jangan sungkan. Lanjut ya. Checkpoint. Ini checkpoint nih. Yuk periksa hati kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gimana caranya saya tahu saya udah punya belum teachable heart ini? Ada 3 checkpoint. Alat bantu untuk saudara cek. Yang pertama, apakah saudara lebih percaya Tuhan atau saudara lebih percaya kepada perasaan saudara? Apakah saudara lebih percaya kepada Tuhan atau saudara lebih percaya kepada pengalaman saudara? Walaupun pengalaman rohani, saya harus bilang hal itu. Apakah saudara lebih percaya kepada Tuhan atau lebih percaya kepada kepintaran saudara? Kalau ternyata jawabannya saudara lebih percaya sama perasaan, pengalaman, kepintaran, berarti saudara harus silang. Saudara harus gugur. 3 checkpoint ini wajib ada dalam hati saudara.
Ciri utamanya adalah saudara lebih percaya sama Tuhan. Yang tadi saya ceritakan ya. Misalkan gini. Suami istri berantem. Tuhan ada dia yang salah. Tuhan cuma bilang gini. Jika amarah kamu, jangan sampai matahari terbenam. Berarti kan harus reconcile ya. Harus beresin ya sebelum matahari terbenam. Ada mendung dari tadi. Pokoknya mah, dia yang salah. Dia harus minta maaf sama saya duluan. Loh, firman Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Seperti Bapamu mengampuni kamu. Doa Bapak kami gitu ya kira-kira ya. Sorry kalau salah. Tapi, waktu kita mulai disagree dengan hal itu tuh saudara lagi percaya sama perasaan saudara. Hati saya mah sakit. Dia teh jahat sama saya. Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Dan Tuhan cuma kamu mau nggak sepakat sama firman Tuhan? Dia bilang, ampuni. Kalau saudara nggak bisa percaya sama Tuhan bahwa firman itu akan jadi kehidupan, ya saudara memang lagi nggak punya teachable heart. Jangan harapkan suatu kemajuan. Jangan harapkan suatu step yang lebih baik. Oke, lanjut checkpoint kedua. Akuilah dia dalam segala lakumu. Nah ini mulai naik level. Waktu saudara mulai berhasil percaya kepada Tuhan. Waktu saudara mulai sepakat dengan firman Tuhan. Dan mulai dapat keuntungannya ya. Saya pinjam kesaksian Koyosi deh. Karena hal ini relate banget sama saya juga. Koyosi share di grup ya. Bagaimana dia mulai terganggu dengan japri yang masuk. Oh firman yang memberkati. Saya terberkati, saya bersyukur, bla bla bla. Setelan Koyosi udah bener loh. Dia balikin sama Tuhan. Dia mau berusaha buang itu. Bukan buang. Dia mulai lemparin sama Tuhan. Tapi dia nyadar itu masuk ke sini. Dapat kerasa ngeganggu gitu. Buat saya, ya sama. Saya juga gitu. Banyak kali waktu saya achieve something, itu tuh mulai keganggu. Nah itu jadi satu catatan. Checkpoint juga. Waktu saudara dapat pujian, waktu saudara dapat appreciate for something, siapa yang saudara akui? Gua. Siapa dulu dong? Saya. Atau saudara bilang, puji Tuhan. Dah saya mah oke. Sama aja bohong. Saudara bisa bilang, puji Tuhan, haleluya. Saudara ngeset sih pikiran saudara, hati saudara, beneran ini mah puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Lihat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Waktu kita nyadar betul ini Tuhan. Saudara terima appreciate itu dengan say thank you pun gak apa-apa. Tapi saudara lagi bilang sama diri saudara dan Tuhan bahwa Tuhan thank you ya. Ini Tuhan. Bukan cuman ngomong yang didengar orang. Tapi dari hati saudara, saudara tahu. Ini karena Tuhan yang ngajar saya. Kalau belum, sorry. Berarti belum jadi juga teachable heart-nya. Yang ketiga. Next step-nya lagi. Gue udah berhasil nih. Saya udah nggak sombong. Saya udah nggak bangga. Saya sudah bisa lepas dari ini semua. Tetot. Ingat yang tadi, pelajaran tentang hati itu berlaku seumur hidup. Sampai Amsal ngomong, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Apa yang mau saudara banggakan? Gak ada. Lah orang teachable heart-nya itu Tuhan kasih kok. Bukan saudara yang bisa bikin. Bukan saudara yang bisa adain. Jadi gak usah nganggap diri saudara sendiri itu bijak. Oke? Ini checkpoint-nya. Gampang kan? Harusnya gampang. Tapi masalahnya kita suka lupa. Sukanya saya kasih huruf besar, saya kasih tanda merah. Penting ini. Kenapa? Ini bukan kita suka lupa. Nggak sama kita sering lupa. Kita suka sama lupa.
Saya nggak ngomong kita deh, saya deh, saya nggak tahu saudara, saya deh, saya gitu. Saya suka lupa. Karena, apa saya bilang gitu? Loh, banyakan lupanya daripada ingetnya. Kalau saudara nggak suka duren, ya saudara nggak akan makan duren. Kalau kepaksa menghormati orang sekali-kali, saudara makan. Atau ini katanya duren enak banget nih, yaudah gue cobain sedikit. Lah ini kita banyakan lupanya daripada ingetnya. Berarti kita memilih untuk suka terhadap lupa. Kita memilih untuk terus pegangin hati yang keras instead of hati yang taat. Kita lebih sering, kita lebih suka untuk megang ketetapan yang kita tahu, konsep yang kita tahu, peraturan yang kita tahu, daripada ketetapannya Tuhan. Gimana dong? Padahal ceritanya checkpointnya tadi gampang. Ternyata punya teachable heart cuma tinggal minta. Tapi masalahnya kita suka sama lupa. Tenanglah saudara, dia Tuhan. Yang beneran Tuhan. Makanya Tuhan tahu kita tuh suka lupa. Jadi Tuhan kasih solusinya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata Tuhan sudah kasih duluan solusinya. Tuhan kasih Roh Kudus. Ini relate sama yang tadi kita baca. Saya putar lagi ke sini. Ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ternyata saudara, kalau Tuhan kasih hatinya, Tuhan tahu masalahnya, Tuhan kasih solusinya. Bukan cuman hatinya yang dikasih, tapi Roh Kudusnya juga dikasih. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kata akan di sini lagi-lagi saya mendapat impresi kuat. Willingness of God to give it to you is so big. Dia mau banget. Alkitab saudara, jangan cuma dijadiin pegangan hidup. Tadi saudara sudah baca, dia akan ngajarin. Dia akan koreksi kesalahan. Dia tuntun di jalan yang benar. Ini Alkitab adalah petunjuk kehidupan yang utuh. Bahkan yang hidup. Umurnya udah berapa tahun. Kalau buku pemasaran aja harus diupdate. Buku ilmu tentang keuangan aja harus diupdate. Ilmu tentang komputer apalagi harus diupdate terus. Tapi Alkitab nggak perlu diupdate. Cukup. Nah, masalahnya kan dari Kejadian sampai Wahyu tuh panjang banget nih. Banyak banget gitu ayatnya. Gimana kita bisa ingat? Itu kan alasan kita ngelesnya itu gitu. Ya namanya juga lupa Tuhan. Kalau lagi tadi kita lagi marah, terus Roh Kudus ingetin, kok kamu marah? Ini udah terbenam loh matahari. Tuhan Yesus juga marah karena kita ingat ayat bagaimana Yesus ngamuk di bait suci. Itu pinter-pinternya kita ngeles akhirnya. Sedangkan Roh Kudus akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Masalahnya kan saya nggak punya karunia mendengar suara Tuhan. Stephen enak dengar suara Tuhan, bikin khotbah jadi. Itu salah satu tanda. Itu salah satu tandanya. Orang mau bilang ini sombong, silahkan. Orang mau bilang ini profetik, silahkan. Tapi memang kalau nggak ada Roh Kudus, firman hari ini nggak jadi, saudara. 3:30 tadi saya baru share sama teman-teman, sama rekan yang ada di kelompok pengajaran.
finally it's a wrap. Bukan dari ngumpulin, ngecerin, ngambil bahan orang lain, bisa. Saudara tinggal online, sekarang buka Google, Teachable Heart, jadi khotbah. Tapi, ya, nggak hidup gitu. Saya nggak tahu firman ini hidup atau tidak buat saudara, tapi waktu saya susun ini, saya menikmati betul. Saya ngerasa, oh ini ya Tuhan ya. Ternyata gini ya. Nah, dan nggak perlu, bukan nggak perlu ya. Waktu saudara mulai mengkotak-kotakan. Ya kalau mau dengar suara, gimana caranya dengar suara Roh Kudus? Saya nggak punya karunia itu. Satu, kalau saudara nyadar nggak punya, minta. Lo orang teachable heart juga Tuhan kasih. Masa karunia Roh Kudus nggak Tuhan kasih? Yang kedua, jangan saudara pikir Roh Kudus ngomong akan selalu audible. Waktu saya mau nyusun bahan ini, Roh Kudus cuma kasih saya impresi untuk nonton YouTube. Dan nggak tahu saudara setuju atau tidak, klip yang tadi itu rangkuman khotbah yang hari ini. Setiap saat, setiap cara, setiap hal, Roh Kudus bisa pakai untuk ngasih tahu saudara, untuk ngingetin saudara. Masalahnya tinggal kita mau respect nggak? Kita mau responi hal itu nggak? Kita hormatin dia nggak? Sebagai figur yang memang layak untuk didengarkan. Seringnya tuh enggak. Dan itu yang betul-betul jadi masalah. Sudahkah kita melibatkan Roh Kudus? Berperan aktif. Saudara, waktu tadi saudara baca ayat yang ini. Saudara ternyata kan tinggal minta hati itu. Dan Roh Kudus juga diberikan satu paket. Apakah saudara hanya membiarkan Roh Kudus duduk diam di sini? Atau saudara mau mulai melibatkan Roh Kudus berperan aktif dalam hidup kita? Mulai hari ini. Tidak harus yang namanya Roh Kudus ngomong itu saudara dengar di kuping. Cek hati saudara. Berapa sering saudara ngalamin sesuatu dan ada suara yang di sini. Atau saudara mau pakai cara old style. Masih bisa. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara di sini yang masih punya Alkitab. Hard copy. Nggak tahu ya, di zaman saya ini sering. Walaupun ini bercandaan, tapi ternyata it works. Saudara pernah nggak dengar bahwa gimana caranya kita tahu Tuhan ngomong apa? Ambil Alkitab, lemparin, kebukanya di mana, baca, itu suara Tuhan. Itu tuh sering dijadiin jokes zaman dulu. Tapi, to be honest, buat saya it's not just a jokes. Saya beberapa kali lakuin hal itu. Saya buka Alkitab saya asal, nggak dilemparin juga. Tapi kalau perlu dilempar, nggak apa-apa. Kalau saudara biar lebih berasa gitu ya, biar wah lemparin Alkitabnya gitu. Sampai di Mars, ntar turun lagi ke bawah. Jadi sah nih suara Tuhan gitu. Itu pun kalau saudara responi, saudara akan nangkep. Waktu hati saudara bilang, Tuhan, ini Alkitab saya nih. Saya bingung katanya harus dengar suara Roh Kudus. Saya nggak dengar-dengar. Katanya Alkitab dilempar bisa jadi suara Tuhan. Yuk Tuhan yuk, lemparin. Saya yakin. Tuhan pun mau pakai cara itu. Kalau saudara saat ini ngelihat saya begini, saudara akan bisa tahu ini Stephen. Tapi kalau saudara ngelihat dari samping, ya saudara masih bisa tahu ini Stephen. Kalau saudara lihat dari belakang, nggak semuanya bisa kecuali saudara, karena saudara udah lihat saya depannya saya. Tapi itu Tuhan. Waktu saudara pikir saudara sudah belajar tentang Tuhan, saudara mengerti tentang Tuhan. Hey, Tuhan itu besar sekali. Saudara cuma melihat dari sudut ini. Saudara belum lihat dari sisi kanan, sisi kiri, dari belakang. Dan dia rindu memperkenalkan dirinya seutuhnya dengan segala kepenuhan Allah. Buat kasih saudara kenal. Gimana caranya? Punyain yuk, teachable heart.
suatu sikap yang betulan agree, suatu keputusan, suatu hati yang terlatih untuk sepakat sama firman. Daripada sama opini kita sendiri. Dan hari ini, saya selesai di sini. Saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Buat semua yang rindu, buat semua yang mau untuk punya teachable heart ini. Saudara sudah tahu, caranya ternyata tinggal minta. Mintanya satu paket. Hati sama Roh Kudus. Dan good news-nya apa? Roh Kudusnya tetap tinggal. Waktu saudara sudah undang dia pertama kali, dia masuk dalam hati saudara, Roh Kudus tinggal di sini. Masalahnya cuman belum diajak aktif. Hatinya mungkin saudara terlihat seperti saudara menjauhkan hati yang lemah lembut. Tapi good news-nya, Roh Kudusnya ada di sini, dan keinginan Tuhan itu nggak berhenti untuk berhenti kasih sama saudara hati yang mau belajar. So kita doa sama-sama yuk. Buat teman-teman yang rindu punya ini, saudara boleh ikutin doa saya. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kerinduan-Mu memberikan hati yang betul-betul mau belajar dan bisa diajar. Kami mau punya itu Tuhan. Kami mau betul bersepakat dengan firman. Lebih daripada opini kami sendiri. Dan Roh Kudus, kami izinkan Engkau untuk mulai aktif di dalam hati kami. Di dalam hidup kami. Seaktif-aktifnya. Berikan kami telinga yang mendengar. Berikan kepada kami hati yang peka. Mata yang bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, Kau sudah mendengar doa anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang rindu punya, yang rindu dengar, Engkau kasih. Sesimpel itu kami minta dan kami akan dapat. Karena Engkau sendiri yang bilang, minta aja. Dan hari ini kami datang, kami minta Tuhan. Kami mau mendapatkannya juga. Biar kami bukan cuma dengar firman ini, tapi kami menjadi pelaku firman ini. Kehidupan kami boleh diubahkan, kami boleh menjadi orang-orang yang lebih maju lagi. Setiap hari kami mengalami hidup yang lebih maju lagi. Buat teachable heart ini bukan cuma tentang kekristenan. No, ini berlaku di setiap aspek kehidupan kami. Kami menjadi kepala keluarga yang lebih baik, kami menjadi suami yang lebih baik, kami menjadi murid yang lebih baik, kami menjadi pekerja yang lebih baik, kami menjadi bos yang lebih baik. Dalam seluruh aspek hidup kami, kami menjadi lebih baik karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semuanya boleh kasih aplausnya, boleh kasih itu melalui apa? Melalui reaction saudara, tepuk tangannya, jempolnya saudara, hati terserah saudara mau